Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudaraku yang baik. Hari baru telah tiba. Udara segar, cuitan burung, dan tubuh yang segar merupakan bagian berkat yang kita rasakan sebagai karunia Tuhan Allah atas kita. Untuk itu kita bersyukur, saudaraku yang baik. Mengantar aktivitas hari ini, firman Tuhan diambil dari bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 2. Saudaraku, ada seorang ibu yang tengah mengeluh kepada kawan bicaranya. Dia menyatakan bahwa belakangan anaknya yang memasuki masa puber sering membantah jika ia menasihatinya. Lebih banyak di kamar dan banyak waktu dihabiskan untuk chatting atau ngobrol dengan kawan-kawannya lewat WhatsApp. Kawan bicaranya menyimak dan mendengar dengan seksama. Sekali-kali bertanya dan mencoba menghibur serta menguatkan. Akhirnya, setelah sekian waktu percakapan itu berakhir, wajah perempuan yang awalnya mengeluh berubah menjadi ceria. Mereka kemudian berpisah dengan memperlihatkan wajah yang lebih cerah. Saudaraku, itu sebuah ilustrasi, sebuah beban yang tengah dihadapi seseorang. Sedangkan kawan bicaranya berhasil berperan meringankan beban yang tengah ditanggung sahabatnya. Dengan mendengar curhat sahabatnya, mendengar dengan ikut merasakan suasana hati sahabatnya, serta memberikan tip-tip nasihat bagaimana menghadapi perkembangan anak remaja. Sesungguhnya, itu merupakan sebuah bentuk pertolongan. Pertolongan banyak ragamnya, saudara-saudaraku. Dengan mendengar sebuah keluhan dengan sepenuh hati, menuntun seorang sepuh menyeberang jalan yang padat kendaraan, mengambil over tugas teman sekantor yang tidak masuk karena sakit, mengunjungi orang sakit dan menghiburnya, sampai mentraktir makanan buat yang tidak sempat sarapan. Itu sederet bentuk tindakan yang bernama menolong. Jika kita mau menginventarisasi lagi, masih banyak yang bisa disebutkan dan juga bisa dilakukan. Dari bentuk pertolongan sederhana hingga bentuk pertolongan yang luar biasa. Kita hari ini bisa saja pada posisi menolong orang lain. Tetapi pada kesempatan lain, kitalah yang berada pada posisi yang butuh ditolong. Mengapa? Karena dalam hidup tidak semua hal dapat kita kerjakan sendiri. Oleh karena itu, siapapun memerlukan orang lain. Seorang konglomerat yang hidupnya bergelimang harta dan serba lengkap, pasti dia juga tetap membutuhkan orang lain. Atau seorang presiden sekalipun, pasti ada momen-momen beliau butuh kehadiran dan pertolongan orang lain. Ajakan firman Tuhan, saudara-saudara, karena itu sangat tepat bahwa kita hidup harus saling tolong-menolong, saling give and take, memberi dan menerima. Ajakan firman Tuhan ini supaya, pertama, kita peka atas orang lain yang sedang menanggung beban.
Kita sadar kemampuan manusia, siapapun dia, ada batasnya. Disitulah kita bisa hadir dan meringankan. Kedua, kita jangan sombong. Sombong bahwa seolah-olah kita tidak perlu orang lain. Siapa yang tahu jika pada suatu saat ban mobil atau motor yang kita kendarai bocor? Tidak mungkin kita dorong sendiri. Kita butuh pertolongan dari luar diri kita. Saya dan pasti Anda juga pernah menjenguk orang sakit. Kita bisa melihat sekaya apapun dia, sepintar apapun dia, sekuasa apapun dia. Kalau tergeletak di ranjang rumah sakit, orang itu tidak bisa apa-apa. Dia perlu orang lain. Jadi kita tidak boleh tinggi hati. Ketiga, praktek bertolong-tolongan adalah memenuhi hukum Kristus. Berarti itu norma orang beriman dan merupakan suatu panggilan bagi Anda dan saya untuk memenuhinya. Ketiga hal tadi, saudara-saudara, hendaknya menafasi kegiatan kita dalam berinteraksi dan hidup bersama orang lain. Jangan hidup seperti ungkapan orang Betawi, lo, gue. Hidup yang individualistik. Tapi seharusnya kita hidup bersama, saling memperhatikan dan saling meringankan di saat kita menanggung beban, saudara-saudara. Hari ini, bisa juga lusa atau beberapa hari yang akan datang. Banyak orang yang membutuhkan saling menguatkan. Membutuhkan praktek nyata untuk saling bertolong-tolongan, saudara-saudara. Ada yang khawatir, ada yang takut, ada yang putus asa. Ada yang tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan karena beban hidup saat ini. Tapi berbahagialah sebuah komunitas yang punya spirit, yang punya komitmen untuk saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kini kami memasuki hari yang penuh tantangan, di mana ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Ada banyak orang yang menanggung beban yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tuhan kiranya menengok mereka, meringankan mereka, menghibur mereka. Tetapi juga kami semua menjadi komunitas, menjadi persekutuan yang menengok mereka, meringankan mereka, mendengar suara keluhan mereka, dan saling bertolong-tolongan menanggung beban. Kiranya Kristus dengan semangatnya menempatkan komitmen kami menjadi bagian yang nyata dalam hidup sehari-hari, terutama saat-saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.